Eh, oh, ini nggak nge-lag lagi ya? Atau gimana? Halo? Ini nge-lag atau nggak aman ya? Oh, aman. Oke, bagus. Ya, silakan, Zalor. Aman ya, good. Thank you. Suaranya nggak ada bro, kuatin dulu. Sebentar. Suara gue kedengaran gak, Kak? Oke, udah. Silakan. Oke, Kak, di sini saya akan bertanya pada 12 sampai 30 tahun Tuhan Yesus tidak digambarkan secara jelas, tidak digambarkan di dalam Alkitab. Selama umur 12-30 tahun itu, dalam hati saya masih bertanya-tanya, apa yang Yesus berbuat dari umur 12 sampai 30 tahun? Itu sih, Kak. Oke. Coba kita buka di dalam Galatia 4 ayat 4. Kamu Kristen kah atau non Kristen? Kristen, Kak. Kristen. Kamu ada Alkitab di sana? Ya, bentar, Kak. Coba kamu buka di Galatia 4 ayat 4. Kok nge-lag lagi? Kenapa? Galatia 4 ayat 4, Kakak. Galatia 4. Iya, Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Oke. Ulang sekali lagi apa dikatakan di situ? Sebentar. Dan setelah Tapi genapnya maka mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. dan takluk kepada hukum Taurat. Bentar, saya pun nggak ngerti ya teman-teman. Ini kita pakai wifi yang bagus kok. Terus tadi saya convert ke data juga macet-macet, jadi serba salah. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Itu saya udah pakai wifi. Tadi juga macet. Sekarang saya pakai data, macet juga. Semua macet. Jadi ya udahlah. Oke. Galatia 4 ayat 4 tadi dikatakan apa? Bahwa dia takluk kepada hukum Taurat. Artinya Kristus itu takluk kepada hukum Taurat dalam pengertian dia sebagai orang Yahudi. Betul ya? Oke? Nah, Yesus pada usia 13 sampai 29 tahun kemana dia? Nah, pada usia Yesus itu memang tidak dicatat dalam Alkitab, tapi kalau kita melihat Yesus sebagai orang Yahudi, tentu dia mengikuti tahapan usia orang Yahudi. Ya, ketika dia berusia 15 tahun, dia mengikuti yang disebut dengan aliyah, di mana dia naik ke panggung sinagoga untuk memikul kuk hukum Taurat sebagai statusnya sebagai orang Yahudi. Itu. Dan ketika dia mulai berusia 20 tahun, baru dia mengikuti yang disebut dengan pendidikan keimaman orang Yahudi. Karena dia harus takluk kepada hukum Taurat itu, Galatia 4 ayat 4. Dan itu selama 10 tahun. Apa buktinya dia mengikuti itu? Ternyata Yesus dipanggil sebagai seorang rabi. Dan dia tidak mungkin dipanggil rabi kalau dia tidak mengikuti tahapan usia orang Yahudi. Dia disebut guru. Dia tidak mungkin disebut sebagai guru kalau dia tidak pernah mengikuti tahapan Yahudi. Jadi Yesus itu bertumbuh dan berkembang di Nazaret bersama dengan orang tuanya dan tunduk takluk kepada hukum Taurat sesuai dengan peraturan Yahudi menurut tahapan usia. Jadi kita sebenarnya tidak perlu bingung kemana Yesus. Dia tidak kemana-mana. Dia tetap di sana, tubuh besar di sana.
Dia tidak ke India lah, ke apa segala macam, enggak. Dan mulai setelah 10 tahun, sejak usia 20 tahun, dia mulai melayani pada usia yang 30, karena dalam usia orang Yahudi, umur 30 baru boleh melayani. Dan Yesus memulai pelayanannya yang ditandai dengan apa? Baptisan atau tefilah dari Yohanes Pembaptis. Kemudian Yesus melayani selama 33 tahun setengah. Dan di akhir pelayanannya dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan dan kemudian bangkit serta naik ke surga. Jadi kita nggak perlu bingung kemana Yesus, dia tetap di sana. Karena tadi Galatia 4 ayat 4 mengatakan apa? Dia takluk kepada hukum Taurat. Dan tahapan usia Yahudi yang tadi yang saya katakan, dia harus mengikuti ini pada usia 15, dia harus mengikuti ini pada usia 17, dia harus melakukan ini pada usia 20 tahun. Itu karena keimamatan, itu karena dia orang Yahudi di dalam Taurat. Thank you Ian, thank you Dharma. Gitu. Ya meskipun Alkitab memang tidak menjabarkan itu secara pasti, tapi kan Yohanes mengatakan apa? Banyak lagi yang akan kami tuliskan mengenai dia, tetapi kalau semuanya kami tuliskan semuanya, maka sampai langit pun tidak bisa muat mencatatkan kehidupan dia, karena banyak banget. Dan dikatakan dia tumbuh dan besar di dalam pengawasan orang tuanya. Dan tentu sebagai orang Yahudi ya kita tahu, tinggal belajar aja budaya Yahudi. Oh, budaya Yahudi kan begini, usia segini. Nah, karena dia sempurna dan takluk kepada hukum Taurat, maka dalam keadaannya sebagai manusia, dia layak dipersembahkan bagi Bapaknya. Gitu. Itu ada video saya di bawah, di beranda saya, kamu boleh tonton itu. Itu penjelasannya lebih lengkap saya buat, dengan data-datanya. Kasih Kak. Iya. Gitu ya. Jadi Yesus nggak kemana-mana, nggak ke India, apalagi ke Cina lah, kemana itu nggak. Tanya bro ya, tetap semangat. Ada lagi yang mau kamu tanya? Ya Kak, ada lagi Kak, itu doang Kak. Oh, itu aja. Oke. Ya udah. Thank you ya.